Susunan acara wisuda ke-45, wisuda sarjana ke-30, magister ke-23, doktor ke-13, dan pengutusan mahasiswa praktik Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, Rabu, tanggal 19 Juni 2024. Prosesi akademika. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk.
Pujian bersama, hormat bagi Allah Bapa. Doa pembukaan oleh Dr. Iksantoro, Magister Teologi. Terima kasih ya Tuhan untuk momen bersejarah yang tercipta atas setiap kami yang hari ini kami boleh diwisuda pada program Strata 1, Strata 2, dan Strata 3. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama kami studi di STT Berita Hidup ini. Terima kasih untuk hikmat akal budi yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat mengikuti proses demi proses, hingga kami dapat menyusun karya ilmiah dan menyelesaikan semua dalam setiap jenjang studi yang kami ikuti di STT Berita Hidup ini. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini juga, Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk menyaksikan bersama-sama di mana setiap kami yang mengikuti studi di S1, S2, dan S3 boleh diwisuda dengan penyertaan dan campur tangan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan kami serahkan untuk acara wisuda kami pada hari ini hingga sampai berakhirnya nanti ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin acara ini sampai selesainya nanti, sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai upacara wisuda yang ke-45, sarjana ke-30, magister yang ke-23, doktor yang ke-13, dan pengutusan mahasiswa praktik tahun 2024. Kami mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Paduan suara Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup. Masuki STT Berita Hidup.
strategi manajemen, jejaring pengembangan perguruan tinggi teologi berdasarkan Kisah Para Rasul 19 ayat 9 sampai 10 di era digital. Pujian bersama, pandukanlah bejanaku. Orasi ilmiah oleh Asosiat Profesor Dr. Haryanto GP, Dr. Teologi, Dr. Education. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepada yang terhormat Pak Wahyu dari Yayasan, kepada yang terhormat Pak Budiana, Ketua STT Berita Hidup, dan kepada yang terhormat Prof. Suwarno dan para dosen. Saya senang berada di tempat ini. Yang terhormat juga Pak Daniel, maaf lupa. Yang terhormat juga para wisudawan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini adalah kekuatan yang luar biasa yang akan mendobrak dunia pendidikan di Indonesia. Yang terhormat juga para hadirin dan saudara-saudara, mohon diberi kesempatan saya untuk mencoba mempresentasikan sesuatu hal yang sangat menarik yang kita pikirkan. Tapi izinkan, sepertinya saya harus turun ke bawah supaya bisa melihat. Saudara, saya berdiri turun saja, kita lihat. Bisa dibantu saya? Oke. Saya coba memikirkan satu hal yang sangat menarik, yang selama ini belum pernah dipikirkan atau jarang dipikirkan oleh kawan-kawan di dunia pendidikan. Sebetulnya di dalam pikiran kita sudah ada bagaimana caranya membangun jejaring
Karena pada akhirnya dalam era global seperti ini, maka tidak mungkin sebuah perguruan tinggi teologi itu dia hidup sendiri. Saya lihat di Indonesia ini ada 388 STT yang mampu berdiri sendiri tanpa jejaring yang lebih luas, mungkin bisa dihitung 1 atau 2 seminari. Tapi semuanya memerlukan jejaring, karena dikatakan bahwa hidup tidak bisa sendiri. Hidup tidak bisa, meskipun kita tinggal di hutan, tetapi kita tidak hidup sendiri. Karena ada makhluk hidup, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan kita bersama-sama. Begitu juga perkembangan perguruan tinggi teologi ini. Perkembangan perguruan tinggi teologi ini waktu-waktu peraturan berubah-ubah. Ganti menteri, ganti aturan, kita pusing memikirkan bagaimana beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada. Ganti pejabat yang lain, berubah aturan, pusing terus berubah-ubah. Sehingga kalau kita tidak berdiri atau kita berdiri sendiri, mengikuti aturan itu membingungkan. Karena itu saudara, perlu jejaring. Perlu berjejaring antara satu dengan yang lain, saling memberi informasi sebetulnya apa yang terjadi dalam era pendidikan semacam ini. Maka saya mencoba berpikir bersama saudara, menjelajahi potensi jejaring. Studi tentang Kisah Para Rasul 19 ayat 9 sampai 10 untuk meningkatkan keunggulan sekolah tinggi teologi di era saat ini. Jadi kita mencoba membuat motivasi, mencoba meneliti apa sebetulnya kekuatan jejaring itu. Maka kalau kita lihat saudara, mari kita lihat. Sebentar, saya harus beradaptasi ini terhadap ini. Nah, jejaring saudara, dikatakan ada beberapa hal. Maka adalah kita melihat jejaring itu upaya sistematis untuk menemukan, mengembangkan, dan memaksimalkan berbagai peluang yang ada di dalam diri perguruan tinggi teologi ini dengan seluruh perguruan tinggi luas. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sebuah perguruan tinggi, anatomi atau tubuh perguruan tinggi itu ada yayasan, lalu ada ketua rektorat, lalu ada dosen-dosen, dan lalu ada tenaga kependidikan, baru mahasiswa. Kelompok-kelompok ini tidak bisa hidup sendiri. Di kelompok akademik misalnya, ada yang namanya pendidikan pengajaran, dosen mengajar mahasiswa, lalu ada keuangan atau ada bagian penelitian dan publikasi dan pengabdian masyarakat. Ini juga tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena semua yang saya sebut tadi, baik yayasan maupun mahasiswa, baik pengajaran dosen maupun sampai pengabdian masyarakat, semuanya punya peraturan masing-masing. Jadi sekolah ini tidak bisa suka-sukanya. Kemahasiswaan tidak bisa suka-sukanya. Dosen menjadi dosen tidak bisa suka-sukanya. Menjadi apapun tidak bisa suka-sukanya. Ada aturan semua. Aturan ini semua yang membuat pemerintah. Dan aturan ini berganti terus. Tiap ganti menteri, ganti peraturan. Bayangkan saudara, bagaimana mengelola perguruan tinggi itu harus menguasai begini banyak topik-topik ini. Sampai kami di sekolah teologi itu rasanya 50% ngurusin pemerintah. 50% lagi baru ngurusin saudara-saudara. Bagaimana kompetensi mahasiswa, bagaimana iman saudara bertumbuh, bagaimana pelayanan saudara di lapangan setelah lulus ini. Banyak yang harus dipikirkan. Jadi kalau kita hanya bertahan pada kekuatan kampus kita ketinggalan peraturan-peraturan yang ada. Nah, inilah akibatnya era ini kita bersyukur karena teknologi yang demikian berkembang dan kita bisa melihat seluruh dunia, maka dikatakan kita mudah belajar.
Kita mudah melihat kondisi lapangan. Kita mudah melihat STT satu dengan STT yang lain. Jadi kalau saudara ini melihat apakah sekolah tinggi Berita Hidup itu berbobot atau tidak, saudara tinggal buka website. Bayangkan, ini sekolah yang sudah lama, sekolah yang berdiri kokoh, itu sarjana 30 tahun wisuda. 30 tahun itu bukan umur yang pendek, saudara. Rata-rata umur 20 tahun itu sudah gulung tikar. Beliau ini 30 tahun. S2 berapa tahun? 23. Doktor 13 tahun. Ini adalah sekolah yang sangat kuat. Fondasinya sangat kuat. Tapi meskipun kuat sedemikian hebat, saudara, informasi berubah-ubah dari pemerintah. Karena informasi berubah-ubah dari pemerintah, maka dikatakan perlu sebuah jejaring. Jadi jejaring ini mengatakan memainkan peran penting, saya tidak kelihatan, memainkan peran penting dalam proses pelayanan. Misalnya kita lihat prestasi, melibatkan pimpinan, melibatkan calon mahasiswa atau mahasiswa, dan melibatkan semua struktur. Jadi jejaring itu bukan cuma ketua STT yang bekerja. Jejaring itu bukan cuma Puket 1 yang bekerja. Jejaring itu bukan yayasan yang bekerja. Jejaring itu bukan cuma keuangan yang bekerja, tapi seluruhnya. Dan saudara, para alumni. Saudara, ada satu seminari hebat, para alumni. Seminari ini seminari kuno, usianya 3 kali lipat dari seminari yang saudara sekarang ini. Dia tidak memerlukan orang luar, tapi alumninya dibangun harus ketika dia membutuhkan tenaga pelayan, harus mengambil alumni di tempat itu. Jadi sudah melahirkan ribuan alumni dan mereka menguasai jejaring seluruh Indonesia dan luar negeri. Sangat kuat. Nah, saudara, ini adalah membuka jejaring bagi para alumni. Jadi ketika saudara menjadi para alumni, kakak-kakak kelas alumni akan menampung saudara, maka saudara akan merasakan di situ bahwa masuk di para dunia para alumni ada jejaringnya. Kalau tidak, saudara lulus, saudara tidak bisa melayani Tuhan atau terbatas. Saya mengadakan penelitian terakhir ini bahwa setiap tahun sarjana teologi itu minat untuk sekolah sarjana teologi itu 13%. Bagus ya. Tapi yang lulus 42% nganggur. Jadi sekarang sarjana teologi itu merupakan suatu tantangan yang besar karena ladang pelayanan terputus. Kenapa dia terputus? Karena sekarang telah muncul, maaf saudara, saya ngomong belak-belakan aja, gereja sekuler. Ini istilah saya, gereja sekuler. Gereja sekuler itu adalah gereja yang dikelola oleh orang sekuler. Batuannya tidak sekolah teologi, manajemennya sekuler, karyawannya sekuler, semuanya sekuler. Dan yang ada hanya entertain di dalam itu. Kalau ada mahasiswa teologi yang masuk di situ, dia mau protes, mau apa, dilepas, dipecat. Dan gereja ini jemaatnya ribuan di Indonesia. Dan banyak sekali. Sehingga karena munculnya gereja-gereja sekuler ini di Indonesia, saudara hamba Tuhan, maka sulit untuk masuk ladang pelayanan ke situ. Maka terputuslah ladang pelayanan kita. Nah, kalau ini yang terjadi, perlu jejaring, Pak. Saudara adalah hamba Tuhan yang menyuarakan firman Tuhan yang akan membuka kerajaan Kristus di dalam dunia ini. Nah, inilah ladang lawan saudara di tempat yang nyata. Kelihatannya gereja, tetapi dia menolak sarjana-sarjana teologi. Karena pendetanya bukan sarjana teologi. Karena pendetanya pengusaha. Dia punya uang banyak. Lalu mikir, daripada saya nganggur uangnya sekian triliun mau apa? Dia buka usaha. Buka usaha tanda petik, namanya gereja.
Yang dikumpulkan teman-teman pengusaha ngumpul satu di tempat itu. Nah sekarang kita yang lulusan teologi yang batuan ini, kamu kalau nggak dengar suaraku keluar. Akhirnya keluar semua lah yang terjadi. Ini saudara gereja yang kita hadapi. Dan saudara menghadapi tantangan semacam ini. Maka dikatakan juga di sini adalah tantangan dan global internasional ini menantang kita untuk apa? Untuk kita melihat bahwa sekarang tidak zamannya kita hidup sendiri. Artinya hidup di dalam rumah satu rumah. Saudara bisa membuka internet, saudara bisa melihat gereja di seluruh dunia, saudara bisa pelayanan di mana-mana. Bahkan yang sekarang lagi seru, Indonesia ini jadi pertempuran bagi bangsa-bangsa di dunia. Orang-orang Korea, dulu orang-orang Amerika, para misionaris datang, orang-orang Korea datang, orang apa datang bertempur masuk. Bahkan teman-teman yang dari Turki, teman-teman macam-macam datang Indonesia, makanan empuk untuk didatangi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Untuk apa? Untuk dibuka ladang pelayanan baru. Entah itu baik atau tidak baik, tidak penting bagi kita. Tapi kita adalah menjadi sorotan dunia, internasional. Bagaimana yang terjadi? Seringkali kalau saudara nanti sudah melayani, seringkali didatangi orang-orang dari luar, diajak membuat gereja, membangun gereja. Nggak tahu ceritanya gerejanya itu apa, tidak tahu. Ayo bangun, buka gereja di Solo, buka gereja di Jawa, buka gereja di mana, buka gereja. Saudara, karena dianggap bahwa itu orang luar dan pasti menguntungkan. Lalu, ayo sudah Pak, saya mau Pak, saya mau Pak. Akhirnya suasana saja berubah. Ini dunia kita. Suasana kita saat ini seperti ini. Jadi saudara bersyukur lulus jadi sarjana, baik S1, S2, S3, kita tetapi dihadapkan pada lapangan global yang sedemikian hebat. Lapangan global yang semakin hari semakin sulit kita hadapi. Ada satu teori dikembangkan oleh John Taylor namanya, seorang pimpinan dari Fuller, seorang profesor pendidikan. Dia merumuskan teori pertumbuhan iman. Jadi saudara kalau mau lulus gini dicek imannya bertumbuh enggak, maka dites dalam waktu 1 minggu. Minggu pertama bagaimana atau 1 bulan, dilihat imanmu bertumbuh enggak. Apakah ada di antara saudara yang sudah frustasi, yang pergi ke gedung-gedung yang tinggi, loncat tapi tidak mati-mati, naik terus, loncat, naik terus. Akhirnya saudara memang tidak diizinkan untuk meninggal. Tapi saudara sudah berpikir, saya Pak sudah nggak mampu hidup di dunia ini. Wis aku tak bunuh diri. Banyak orang-orang yang mengalami masa seperti ini. Global ini sungguh luar biasa. Banyak para sarjana-sarjana yang lulus masuk di bank-bank yang terkenal, perempuannya cantik, bersih, bajunya, seragamnya bagus. Pak, saya juga dari STT. Pak, saya juga dari STT. Duh, kamu iya Pak di sini enak ngitung uang terus, meskipun tidak punya uang. Saudara bayangkan, yang lebih parah yang ini saya ceritakan, kondisi kita. Saya melihat satu YouTube kecil. Kita ini didesain menjadi orang miskin. Kita ini selama kamu gajinya 1 hari 100.000, kamu akan punya gaji 1 bulan 3 juta. Kalau kamu punya gaji 3 juta, kamu seumur hidupmu kamu hanya punya uang 1 miliar. Kalau kamu hanya seumur hidupmu kamu punya uang 1 miliar, desainnya kamu adalah masyarakat yang miskin, tidak pernah menjadi masyarakat menengah. Kalau gajimu 1 hari 200.000, kamu naik sedikit 6 juta. Dan ini orang yang hidup dengan gaji 3 juta di Indonesia ini, itu persentasinya hampir mencapai 70%. Kita ini didesain, kenapa bisa terjadi seperti ini? Negara kita mendesain masyarakat kita miskin. Karena peraturannya dari zaman dulu Indonesia merdeka, sampai sekarang tidak berubah-ubah. Nah seperti begini saja. Para buruh protes, minta kenaikan gaji, tidak bisa.
naik sedikit-sedikit, tapi sebetulnya desainnya parah. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak melihat bagian ini. Tugas kita adalah memenangkan orang-orang, tugas kita menumbuhkan, tidak berpikir dengan uang. Kalau saudara berpikir uang setelah lulus, lalu pulang dapat gaji 15 juta, maka kayaknya saudara akan kecewa jadi hamba Tuhan. Jangan pergi kedua kaki. Satu kaki sekuler dunia, satu kaki Kristus. Masuklah ke kaki satu Kristus. Hidup mati kita biar Tuhan sendiri yang pelihara. Ini lebih luar biasa. Sehingga ketika melihat begini, saudara, kita mengalami satu kesusahan berat. Saudara adalah sarjana-sarjana, master-master, dan doktor-doktor yang mempunyai tanggung jawab yang sangat berat pada saat ini. Beda dengan dulu. Dulu waktu saya baru lulus atau kuliah, saya nonton bioskop aja sudah diskorsing saya. Sekarang anak-anak keluar masuk nonton bioskop dengan senang. Tidak ada sekolah, tidak pernah ada yang skorsing kita. Saya diskorsing, intip-intip, apalagi kalau bioskopnya ada gambar yang orang-orang ciuman. Waduh, ini anak kurang ajar, hamba Tuhan kok nontonnya bioskop ini. Padahal lewat saja misalnya itu, kena skorsing saudara. Jadi kita harus jauh-jauh pada gambar-gambar yang seperti itu. Sekarang tidak, semuanya terbuka. Tantangan besar menggadang, kemiskinan menggadang kita, pelayanan menyulitkan kita karena muncul gereja-gereja sekuler dan semua serba sulit. Inilah tantangan saudara. Tapi satu hal yang menyenangkan, era global sudah datang. Saudara tidak menjadi orang buta huruf atau tidak tahu informasi. Tapi saudara mengetahui luas. Nah, maka dari jejaring ini saudara, penting adanya jejaring. Penting para alumni saling memberi informasi ke alumni. Penting para dosen memberi informasi ke mahasiswa yang sudah lulus. Penting para alumni memberi informasi ke adik-adik yang masih mahasiswa. Penting informasi antara yayasan memberi informasi. Penting antara perguruan tinggi teologi memberi informasi. Penting semuanya memberi informasi untuk satu tubuh Kristus. Kalau tidak begitu, kita nanti akan salah masuk. Lalu saudara kita lihat berikutnya. Nah, jadi kalau kita melihat teori dan praktek di lapangan, teorinya bagus, membangun jejaring yang kuat, meningkatkan komunikasi, kolaborasi, membagi pengetahuan, mahasiswa teologi, memangku kepentingan bersama-sama, membangun jejaring, pengajaran yang kuat, mencerminkan sifat saling tolong-menolong, memanfaatkan strategi waktu dan tempat bersama-sama, lalu konsisten dan tekun menciptakan lingkungan. Teorinya bagus, tapi di lapangan tidak bagus yang kita hadapi. Di lapangan kita melihat kesenjangan antara potensi dan kenyataan. Teori-teori di sekolah bagus, dosen-dosen, profesor-profesor ngajar bagus, lapangan tidak bisa apa-apa. Dikatakan lagi bahwa kesenjangan antara perguruan tinggi dan aplikasi, seringkali lulus jadi sarjana, maka ketika melayani tidak bisa, khotbah tidak bisa, nyanyi tidak bisa, WL singer tidak bisa, mengajar tidak bisa. Loh, bagaimana dia bisa jadi sarjana? Usut punya usut, cari punya cari. Banyak STT yang jual beli gelar. Banyak dokter-dokter yang 6 bulan jadi dokter 3 bulan. Banyak master-master yang jual beli gelar. Banyak sarjana-sarjana yang skripsi, tesis, disertasi dikerjakan orang. Maka ketika dia bangga menjadi sarjana, master, doktor, tapi begitu masuk ke lapangan, nggak bisa apa-apa saudara. Kita dihadapkan masa ini. Kalau mau jujur, dari 388 STT di Indonesia yang saya sebut tadi, mungkin ada 5% STT yang mengalami seperti itu. Dan kalau mau jujur, DBK atau pemerintah tidak bisa memberantas. Karena ketika mau diberantas, kelompok-kelompok ini memberi suapan-suapan uang dan akhirnya dia tetap punya akreditasi. Bayangkan, ada sekolah yang ujian doktor, Pak Budi, 100 lebih.
Baru bulan kemarin 100 lebih ujian doktor. Mana ada dokter jumlah seperti itu, Pak? Bayangkan 100 lebih, saya sampai stres. Ada sekolah menguji dokternya 100 lebih. Nah, itu kan bagaimana teori dan prakteknya. Saudara, kita lihat kesenjangan teori dan sekolah hanya memproduksi sarjana dan bangga. Prakteknya kita mengalami satu kesusahan. Saudara bayangkan, tapi saya lihat saudara bahagia. Karena saudara sekolah benar-benar. Apalagi teman-teman yang dari Surabaya bilang, Pak, saya kuliah 7 tahun loh Pak, wih sempurna, angka sempurna. Bahagia. Siapa yang bilang kamu lulus dalam 7 hari? Nggak mungkin, kamu luar biasa hebatnya. Sehingga dikatakan kesenjangan antara budaya, ini yang penting. Kalau STT itu dikuasai oleh budaya A, maka teman-teman dari budaya B sulit lulus. Tapi untung di sini banyak budaya, meskipun Jawa juga ada, tapi banyak, komplit, lengkap. Dari STT tentu kalau budayanya, kalau kamu tidak bisa ngomong matur nuwun, kamu nggak lulus. Matur nuwun Mbak Yu, matur nuwun Mas, nggak bisa lulus kamu. Ada satu STT yang budaya seperti itu. Bayangkan kamu saudara. Jadi budaya ini mempengaruhi semua. Dan terakhir kesenjangan sarana prasarana. Sebetulnya yang terakhir itu tidak penting. Sarana prasarana. Karena kita sudah era Zoom. Kita bisa ngajar di mana-mana di seluruh dunia. Tapi problemnya Zoom ini tidak efektif. Saya sedang mengadakan penelitian bagaimana caranya menggunakan Zoom, tapi seperti tatap muka. Saya sedang melakukan penelitian yang sangat sulit saya lakukan. Saya sudah selesai 2 tulisan artikel, tapi belum ketemu terus. Sangat suka. Intinya harus blended learning. Tapi blended learning yang efektif, yang apa yang harus kita lakukan untuk Zoom? Jadi akan ada reformasi besar-besaran proses belajar mengajar terhadap pekerjaan Zoom ini. Jadi saudara, kita ini sekarang dibawa pada satu alam perubahan, pada satu alam reformasi, reformasi pengetahuan, reformasi konteks, reformasi metodologi, reformasi teori, semua berubah. Dan saudara masuk dalam reformasi ini. Mau tidak mau saudara dihadapkan pada kenyataan reformasi ini. Maka dengan kondisi seperti teori dan praktek yang tidak nyata, maka saya mengajak saudara berpikir, nah ini kita ambil 3 topik yang sederhana. Bagaimana memikirkan potensi jejaring? Kalau di dalam perguruan tinggi ada 3 yang harus ditekankan, pengajaran atau pendidikan, yang kedua adalah penelitian, dan ketiga pengabdian masyarakat. Itu saja 3 poin yang kalau kita tekunin saudara, kita menjadi orang yang hebat. Saudara pernah bangga dengan dosen saudara? Apa sekarang pulang dengan sakit atau luka? Kalau saudara pulang dengan luka, ingat, bapak ini ya nanti kalau saya lulus lihat ya, saudara nggak jadi apa-apa. Senakal-nakalnya, kita bilang nakal ya, kan ada bocah nakal tuh di film silat itu kan. Ya kita dosen nakal. Senakal-nakalnya dosen kita, tapi dia berjasa dalam hidupnya untuk merubah saudara. Jadi kalau dulu kamu dilukai, ampuni dia, doakan supaya dia menjadi orang hebat, dan saudara akan lebih menjadi orang hebat lagi. Dalam proses pendidikan ini sulit menjadi dosen. Bapak Ibu, menjadi dosen tidak mudah Pak sekarang Pak. Aduh Pak, aturannya macam-macam Pak. Dan kita bersyukur di dalam kesulitan menjadi dosen. Misalnya 5 tahun terakhir ini peraturan pemerintah membukakan jalan bahwa doktor-doktor Kristen teologi bisa jadi profesor. 5 tahun yang lalu Pak, kita sudah mimpi untuk jadi profesor. Tidak ada pintu, tidak ada jalan, sudah pasrah. Tapi sekarang ada titik cerah, bisa menjadi profesor. Tapi ketika kita ada titik cerah menjadi profesor, aturannya berganti-ganti. Teman-teman dosen capek, baru belajar ini, ganti lagi aturan. Baru ini, ganti lagi aturan. Kalau dosennya tidak punya panggilan untuk menjadi dosen, dia mati di jalan. Jadi saudara-saudara alumni, dosenmu itu orang yang luar biasa.
Karena itu kalau hari ini ada yang luka-luka, habis ini selesai datang minta didoakan sama yang melukai saudara supaya terjadi persamaan. Karena ini penting sekali. Mulai sekarang alumni yang banyak ini harus mendukung bapak-bapak yang tempat ini. Karena kita sulit menjadi dosen, serius sulit. Nah, Bapak tahu apa yang dilakukan dosenmu? Beliau sampai kerjasama dari dosen STT ke STT seluruh Indonesia. Hanya mencari informasi bagaimana meningkatkan kualitas diri. Kerjasama dengan ini, kerjasama dengan itu, kerjasama dengan buka jejaring luas. Dengan demikian maka yang terjadi, beliau-beliau mempunyai pengetahuan yang baru, mulai bangkit untuk menghadapi dunia perdosenan. Belum lagi dikatakan penelitian. Saudara, para alumni kalau sudah lulus artikelmu belum dipublish, kamu rasanya bukan jadi mahasiswa, masih menjadi mahasiswa, bukan jadi alumni. Jadi yang ada utang piutang artikel yang belum dipublish, segera publish. Segera publish, jangan lupa dosen pembimbingnya dimasukkan. Kalau enggak, kamu melukai hati para dosen. Masukkan. Bila perlu kamu tanya, Pak Budi, kalau Pak Budi namanya saya pasuk 2 kali gimana? Pak Budi dan Pak Budi dan Pak Budi. Bila perlu. Karena apa saudara? Itulah kebanggaan dosenmu. Hanya itu yang diperlukan saat ini oleh kita semua para dosen untuk meningkatkan diri menjadi seorang profesor. Jadi saudara, jangan berhenti menghentikan tulisanmu. Dan nanti kalau kamu jadi dosen, kamu akan melakukan seperti itu. Maka dikatakan perlunya ada pemikiran potensi jejaring. Lalu pengabdian masyarakat. Benarkah saudara? Khotbah itu bukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini masih awal, masih dini untuk di perguruan tinggi teologi. Tapi ini harus juga perlu dipikirkan. Artinya, jadi apa artinya? Ada satu potensi untuk melahirkan kekuatan jejaring ini. Maka inilah gambarnya. Kalau kita lihat Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10, dia juga mengembangkan jejaring. Dia tidak hidup sendiri, saudara-saudara. Maka di sini dikatakan apa? Maaf saya tidak kelihatan, jadi tidak bisa membaca ayatnya. Saudara bisa membacanya. Kalau memerlukan ini boleh diambil ya saudara di panitia. Ayat 9 dikatakan menggambarkan situasi awal di mana Paulus menghadapi penolakan sinagog, mengajar di setiap hari di kampus. 2 tahun lamanya menjangkau kelompok masyarakat yang kecil, penuh komitmen dan membuka jaringan-jaringan lewat mengajar. Lalu dikatakan Paulus ayat yang 10, konsisten dalam pekerjaannya, adaptasi terhadap tantangan. Tantangan-tantangan itu dihadapi, tidak dikabur, tapi diselesaikan satu persatu. Dan pekerjaannya adalah Kristus Center Inklusif. Maka dikatakan memberi wawasan berharga. Sehingga strategi Paulus ini adalah selalu mengembangkan, mengadopsi gerakan-gerakan macam-macam. Sehingga kalau kamu teliti nanti penelitian Paulus ini, maka kita bisa, Paulus adalah menggunakan media untuk meningkatkan jejaring itu. Dia adalah menjadi seorang pedagang dengan wirausaha, maka dia bisa menjangkau orang, dia bisa pergi ke pasar dan dia menggunakan para murid dan dia bisa menggunakan apa saja. Jadi Paulus bukan datang ke satu tempat dan dia menyampaikan pesan, tidak seperti itu. Tetapi Paulus menggunakan sarana, Paulus punya banyak murid. Muridnya yang menyebar kemana-mana, muridnya yang memberitakan Injil kemana-mana. Dan media jejaring itu dikembangkan dari satu Paulus, tapi akhirnya semua ratusan ribuan orang bisa dimenangkan. Dan sekarang lebih hebat lagi bisa dimenangkan. Nah saudara, sehingga apa kata dari ayat ini ingin mengatakan bahwa hidup kita harus memerlukan kekuatan jejaring. Sekarang kita bisa menggunakan media massa, kita menggunakan Facebook, kita menggunakan WA, kita bisa menggunakan TikTok. Mbak ini kok pakai TikTok muncul terus di TikTok ya. Tapi berita hidup belum muncul nih Mbak, tidak guyonan. Jadi saudara coba bayangkan dari sekian banyak kita semua, apa yang saudara nggak pernah pakai Instagram? Apa saudara tidak pernah pakai Facebook? Apa saudara tidak pernah munculkan itu?
seandainya itu memberitakan potensi kamu, memberitakan potensi pelayanan kamu, banyak orang yang bisa dimenangkan. Jadi jejaring ini diperlukan. Kalau Paulus mengembangkan jejaring yang sedemikian rupa, maka kita harus berpikir kita perlu menggunakan alat-alat semacam itu. Maka gimana berikutnya yang katakan inilah perguruan tinggi yang unggul. Kalau kita punya perguruan tinggi yang unggul, maka akreditasi ini harus diperkuat. Kita punya strategi akreditasi yang diperkuat. Rata-rata kalau sudah lihat sekolah itu punya akreditasi, misalnya baik sekali dan unggul. Itu ada tingkatan. Kalau sekolahmu diakreditasi di salah satu nomor di situ, maka dia harus mencari unggul. Jadi tingkat akreditasi itu ada ukuran indikatornya bahwa sekolah itu bisa unggul. Kalau kita melihat di pengajaran itu apa? Dosen mengajar itu pakai apa? Pakai buku, pakai diktat, pakai bahan ajar. Dia unggulnya di mana? Dia lihat apakah dia lektor kepala jabatannya, apakah dia profesor. Itu ada keunggulannya. Jadi inilah keunggulan-keunggulan yang diperlukan. Penelitian dan publikasi. Bagaimana pengembangan penelitian dan publikasinya? Apakah dosen-dosenmu aktif menulis? Karena sekarang banyak dosen-dosen yang kaget dan menghadapi dunia tulis-menulis mengalami kesulitan. Maka dikatakan ini yang harus tempuh kalau menjadi perguruan tinggi teologi yang unggul. Lalu dikatakan mengabdi kepada masyarakat. Sejauh mana dosen-dosen kita atau saudara mengabdi kepada masyarakat? Pernahkah kau pikir bahwa hidupmu untuk masyarakat? Pernahkah kau pikir bahwa hidupmu untuk gereja? Pernahkah kau pikir bahwa hidupmu bukan untuk orang-orang Kristen, tapi semua masyarakat yang ada di dunia ini? Maka saudara, kalau kita bisa membangun sekolah yang seperti ini, maka sekolah kita unggul. Tapi harus saudara yang harus membantu. Kita tidak mampu, 1-2 orang tidak mampu. Dikatakan tidak mampu sama sekali. Maka inilah yang ditawarkan. Membangun jejaring yang kuat dan efektif dapat dicapai melalui pendekatan multiphase yang menggabungkan strategi sejarah dan teknologi, yang menggabungkan seluruh bidang, yang menggabungkan kekuatan yayasan, yang menggabungkan kekuatan dosen, yang menggabungkan kekuatan mahasiswa, yang menggabungkan kekuatan gereja, yang menggabungkan kekuatan masyarakat. Ini digabung jadi satu. Jadi kita tidak bisa berpikir hanya untuk sekolah, tapi kita berpikir untuk bangsa yang besar. Pikirkan gereja, pikirkan masyarakat, pikirkan dosenmu. Ini memerlukan jejaring, saudara. Nah, melihat seperti ini, dosenmu ini sekolah perguruan tinggi teologi, berat Pak sekarang ini. Mohon Bapak-Bapak bersyukur membantu doa kepada kami yang hidup di dunia pendidikan. Berat sekali. Tanggal 18 Agustus ini Pak ada ancaman dari pemerintah. Kalau perguruan tinggi tidak akreditasi ditutup. Dan 388 STT di Indonesia itu 60% belum terakreditasi. Bayangkan kalau itu terjadi, apa yang terjadi di dunia pendidikan ini? Habis. Maka saudara, dengan jejaring ini dikatakan apa yang harus kita lakukan? Maka membangun jejaring yang kuat dan efektif melalui komunitas lokal dengan saudara. Jadi kalau saudara para alumni selesai, jangan say goodbye. Tapi lihatlah bapak-bapakmu yang di tempat ini, yang bekerja keras dosenmu. Dan kamu harus membantu dosen-dosen. Terlebih membantu STT Berita Hidup. Harus kamu bantu. Pak, saya tidak punya apa-apa, Pak. Gimana saya bisa bantu? Didoakan. Facebookmu, mediamu, TikTokmu, alat-alat HPmu, PPmu, statusmu. Ucapkan terima kasih kepada STT Berita Hidup. Tunjukkan yang terbaik. Yang terbaik di dunia ini hanya satu, Berita Hidup. Apa Mbak Yu? Apa? Hanya Berita Hidup. Nah, yang terbaik hanya Berita Hidup.
Saudara, kamu alumni harus bangun berita hidup bersama-sama, menghidupkan jejaring. Amin, saudara. Ini akan menjadi kekuatan yang hebat. Jangan ditinggalkan. Maka berikutnya, meningkatkan kerjasama para pimpinan. Pimpinan juga begitu. Tidak boleh diam di rumah. Maka pimpinan itu harus cari teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Sehingga yang terbaik bagi para pemimpin adalah punya relasi link jejaring seluruh dunia. Yang terbaik. Jadi kalau STT Berita Hidup mempunyai link seluruh dunia, misalnya saudara, karena tidak cocok sama dosen kabur ke STT lain, diketawain. Di mana engkau sembunyi? Diketawain sama bapak-bapak ini. Karena beliau kenal semua pimpinan STT di Indonesia. Malah kamu mau masuk kemana tidak bisa. Ada anak saya mau kabur masuk di STT ini. Pulang. Nggak boleh, ini jalurnya sudah di sini. Saudara, link ini kuat sekali. Jadi para pimpinan itu dia membangun kerjasama segala macam di bidang yang seperti tadi. Lalu dikatakan memanfaatkan media, membuka citra, memanfaatkan TikTok, memanfaatkan HP, Facebook, apa saja media-media kita manfaatkan untuk berkembang, memanfaatkan media penelitian, jurnal-jurnal untuk membangun citra bersama-sama. Nah, yang terakhir mengembangkan keterampilan SDM. Ini yang paling berat. Saudara, kita ini udah orang tua. Satu hari ada seorang teman punya HP harganya 30 juta. Bayangkan HP 30 juta itu apa? Dia beli, bangga, dia tunjuk-tunjukkan, keren. Ya toh? Ada telepon, dia buka telepon. Ya gimana? Ya telepon. Tapi giliran suruh kirim foto. Mbak, kirim foto ini apa caranya ini? Giliran suruh ngerekam panorama. Ya apa caranya Pak? Boleh diajarin? Enggak taunya HP yang 30 juta itu hanya untuk foto telepon-teleponan saja. Bayangkan kenapa dia enggak beli yang 500 ribu aja gitu. Buang-buang uang. Karena teknologi, dia tidak menguasai teknologi. Karena dia tidak menguasai bagaimana cara mengelola HP. Begitu juga kami. Kami di perguruan tinggi teologi, Pak. Semuanya berkembang. Sekarang perkembangan AI. Membuat skripsi ada yang 1 malam jadi. Membuat foto saudara animasi hanya dalam waktu 2 jam jadi. Buat novel, hanya kalau membuat abstrak atau presentasi begini hanya 1 menit jadi. AI yang begitu canggih, bayangkan. Dosennya setengah mati menyiapkan PowerPoint, giliran saudara presentasi cuma 1 menit sudah jadi. Rasanya gak terima, gak masuk akal. Buat artikel, tugas-tugas saudara hanya waktu 5 menit jadi. Kalau gak percaya minta tugas sama dosen, saya ajarin, gak sampai 5 menit jadi. Tapi dosenmu bangga, wah Mbak Ayu ini, Mas ini bagus ya, tulisannya hebat begini. Masih ketawa. Pak, saya buka rahasia saya, cuma 5 menit Pak saya menjawabnya. Otaknya kosong, karena pakai teknologi canggih. Karena itu perlu ada reformasi keterampilan sumber daya. Dosen harus pintar teknologi, mahasiswa harus pintar teknologi. Saya punya prinsip, harus belajar dari sekolah. Kalau kamu keluar dari sekolah ini, kamu belajar dari luar, sayang. Apapun yang ada, sekolah harus mengajarkan teknologi ini kepada saudara. Sehingga kita harus menguasai, mengembangkan keterampilan bersama-sama. Nah, kalau 4 faktor ini saudara kembangkan, membangun jejaring lokal, meningkatkan kerjasama para pimpinan, memanfaatkan media dan mengembangkan sumber daya, maka pelan-pelan sekolah kita akan bagus. Nah, ini kita lihat kesimpulannya. Menggali potensi penting. Kita belajar dari Paulus. Dan dikatakan langkah-langkahnya adalah membangun jejaring lokal, memanfaatkan media, mengembangkan keterampilan dan semuanya tadi itu. Dengan demikian saudara, tugasmu masih panjang. Bapak Ibu mohon didukung kami semuanya di tempat ini. Membangun seminari tidak mudah. Kalau hari ini berita hidup meluluskan
wisuda yang tahun 30 dan sangat ini lama, ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus bersyukur bahwa Berita Hidup mampu menjawab persoalan-persoalan hidup yang ada, pelayanan yang ada dengan tekanan teknologi yang begitu berat di antara kita semuanya. Karena itu mohon bantuan saudara-saudara untuk meningkatkan, mendoakan, meskipun engkau cuma melewati saja tempat ini, tetapi doakan. Ini adalah STT yang paling hebat, paling kuat, paling konvensional dan bertahan lama. Tidak seperti sekolah-sekolah lain. Karena itu saudara, kita perlu bangga dan perlu mengembangkan jejaring. Para alumni kembali ke kampus membuat jejaring alumni. Membuat jejaring apa saja. Para dosen membuat jejaring bersama-sama. Maka saya percaya dalam waktu setahun 2 tahun ini, Berita Hidup akan lebih tangguh untuk menghadapi semua itu. Terima kasih. Upacara wisuda dan pengutusan. Laporan akademik program sarjana oleh Dr. Dina Kristiani, Magister Pendidikan Agama Kristen. Program pasca sarjana oleh Pendeta Dr. Suhadi, Magister Teologi. Pendeta Dr. Nathan Sunarno, Magister Teologi. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pembina Yayasan Berita Hidup, Ketua Badan Pengurus Yayasan Berita Hidup, Ketua Badan Pengawas Yayasan Berita Hidup, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, para wisudawan, wisudawati, strata 1, strata 2, dan program doktoral yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dan juga para undangan yang saya hormati. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini, Rabu tanggal 19 Juni 2024, STT Berita Hidup dapat menyelenggarakan wisuda yang ke-45. Pada saat ini, saya Wakil Ketua 1 Bidang Akademik akan melaporkan. Pertama, program Strata 1 Teologi telah terakreditasi pada hari ini mewisuda 2 orang. Yang kedua, program Sarjana Pendidikan Agama Kristen terakreditasi pada hari ini mewisuda 16 orang. Demikian laporan dari Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya akan bacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup tentang wisuda Sarjana Teologi dan wisuda Sarjana Pendidikan Agama Kristen tahun akademik 2023-2024. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup nomor 045 STTB Romawi 6 2024 tentang wisuda program sarjana teologi, studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen tahun akademik 2023-2024.
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Karanganyar berdasar Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup tanggal 11 Juni 2024 menimbang 1. Perlu adanya kesinambungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang terus-menerus. 2. Bahwa lulusan program S1 Teologi dan S1 Pendidikan Agama Kristen perlu diwisuda. 3. Bahwa untuk maksud tersebut butir kedua perlu diterbitkan surat keputusan kedua. Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang gelar dan sebutan gelar pendidikan tinggi teologi. 4. Surat Keputusan BAN PT Nomor 1436/SK /BAN PT /KP/PT/Romawi 9/2022 tentang akreditasi institusi Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup. 5. SK BAN PT nomor 7516/SK /BAN PT AK /KP/S/Romawi 10/2022 tentang akreditasi program sarjana teologi. 6. SK BAN PT nomor 228/SK /BAN PT /Akred S/Romawi 2/2019 tentang akreditasi program studi sarjana pendidikan agama Kristen. 7. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Berita Hidup. 8. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup. 9. Katalog Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup memutuskan: pertama, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus program studi S1 Teologi dan S1 Pendidikan Agama Kristen. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 19 Juni 2024. Ketua Pendeta Dr. Hardi Budiana, Magister Teologi. Selanjutnya akan dibacakan laporan akademik dan pembacaan SK dari Ketua Pasca Sarjana. Hadirin yang kami hormati dan yang kami banggakan, izinkan saya untuk membacakan laporan untuk program magister dan doktora. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pembina Yayasan Berita Hidup, Ketua Badan Pengawas Yayasan Berita Hidup, Ketua Badan Pengurus Yayasan Berita Hidup, Ketua STT Berita Hidup, wisudawan wisudawati program S1, S2, S3 yang berbahagia dan yang kami kasihi, serta semua tamu undangan yang kami cintai.
Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pertama-tama kita patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang mana hari ini kita semua diperkenankan berkumpul dalam acara yang membahagiakan, yaitu wisuda STT Berita Hidup tahun ini yang ke-45, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2024. Pada kesempatan kali ini, Ketua Pasca Sarjana Stratum 2 Magister Pendidikan Agama Kristen, Magister Teologi, dan serta Ketua Stratum 3 Teologi melaporkan. 1. Program Stratum 2 Magister Pendidikan Agama Kristen pada hari ini, program Magister Pendidikan Kristen mewisuda 10 mahasiswa. Nama-nama terlampir. 2. Program Stratum 2 Magister Teologi. Puji Tuhan, Magister Teologi telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi PAN PT dengan SK 636 garing SK garing PAN PT garing AK garing P garing M garing 2 garing 2023. Nama-nama terlampir dan program Magister Teologi hari ini akan mewisuda 15 mahasiswa. 3. Program Stratum 3 Doktor Teologi. Perjalanan panjang selama 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun yang telah dilakukan oleh para mahasiswa program Stratum 3 akhirnya membuahkan hasil hari ini. Mereka wisuda dengan penuh sukacita. Berikut wisudawan wisudawati sebanyak 11 mahasiswa. Daftar nama terlampir. Doktor konsentrasi teologi ada 9 mahasiswa dan 2 konsentrasi pendidikan agama Kristen. Demikian laporan dari Ketua Pasca Sarjana program S2 PAK, S2 Teologi dan S3 Teologi STT Berita Hidup. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Teriring salam dan doa Ketua Pasca Sarjana Pendeta Dr. Suhadi MTH. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan surat keputusan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup nomor 46-STTP-6-2024 tentang wisuda program S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen dan program Doktor Teologi dan juga program Teologi. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Karanganyar berdasar Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup tanggal 11 Juni 2024 menimbang 1. Perlu adanya kesinambungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang terus-menerus. 2. Bahwa lulusan program S2 Prodi Teologi, S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan program Doktor Prodi Teologi perlu diwisuda. 3. Bahwa untuk masuk tersebut butir 2 perlu diterbitkan surat keputusan ketua. Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang gelar dan sebutan gelar pendidikan tinggi teologi. 4. Surat keputusan PAN PT Nomor 1 436 garing SK garing PAN PT garing AK garing KP
PT-9/2002 tentang akreditasi institusi sekolah tinggi teologi berita hidup. 5. SK Badan Perguruan Tinggi atau Badan Akreditasi Perguruan Tinggi nomor 771/SK/PAN-PT-AK-M-10/2022 tentang akreditasi program Magister Pendidikan Agama Kristen. 6. SK PAN PT nomor 3728/SK/PAN-PT-AK-PPJ-D-6/2022 tentang akreditasi program studi teologi. 7. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Berita Hidup. 8. Statuta STT Berita Hidup. 9. Katalog Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup. Memutuskan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus program S2 Teologi, S2 Pendidikan Agama Kristen, dan S3 Doktor Teologi. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Karanganyar 19 Juni 2024. Tertanda tangan Pendeta Dr. Hardi Budiana, Magister Teologi. Demikian pembacaan kami dan akan dilanjutkan pelantikan dari Ketua STT Berita Hidup. Dipersilakan. Kami mohon para wisudawan berdiri. Saya sebagai Ketua Senat Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup melantik saudara para wisudawan baik program sarjana teologi, program sarjana pendidikan Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen, Magister Teologi, dan Doktor Teologi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara berhak untuk menyandang gelar sesuai dengan program baik sarjana teologi STH, sarjana pendidikan Kristen SPD, Magister Pendidikan Agama Kristen MPD, Magister Teologi MTH, dan Doktor Teologi Doktor. Kiranya engkau menggunakan gelar yang ada untuk kepentingan dan pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat dan gereja. Tuhan memberkati. Amin. Silakan duduk. Wisudawan wisudawati program studi sarjana teologi sekaligus program studi sarjana pendidikan agama Kristen dipersilahkan berdiri. Nama Sunardio Sarjana Teologi, judul skripsi pengaruh pelayanan gembala dalam bimbingan konseling terhadap pertumbuhan rohani warga jemaat di Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Galilea, Gebang, Jawa Tengah. Nama Yeni Mandruru Sarjana Teologi, judul skripsi Kajian Iman Kristen tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender, dan aplikasinya bagi pemuda Kristen masa kini.
program studi sarjana pendidikan agama Kristen. Nama Eldea Happy Rudiana, sarjana pendidikan. Judul skripsi, peranan guru pendidikan agama Kristen sebagai konselor terhadap perubahan perilaku siswa-siswi Kristen di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mejayan, Madiun. Nama Lilis Kurniawati, sarjana pendidikan. Judul skripsi, pengaruh hidden kurikulum guru pendidikan agama Kristen terhadap peningkatan budi pekerti siswa Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Surakarta. Nama Mulyana, sarjana pendidikan. Judul skripsi, pengaruh pemahaman guru pendidikan agama Kristen tentang ilmu psikologi pendidikan anak terhadap perilaku peserta didik di Sekolah Menengah Atas Kristen 1 Surakarta. Nama Paulina Burakaka, sarjana pendidikan. Judul skripsi, peranan gembala jemaat melalui pesta adat terhadap peningkatan kerukunan antar umat beragama di Gereja Kristen Alkitab Indonesia, warga jemaat Kuriakon, Habu, Sumba Barat Daya. Nama Tiovani Gloriana Murtikasari, sarjana pendidikan. Judul skripsi, pengaruh pendidikan agama Kristen dan budi pekerti terhadap kesehatan mental peserta didik di Sekolah Menengah Pertama 1 Kediri. Nama LCK Patiman Abur, sarjana pendidikan. Judul skripsi, pengaruh peranan guru pendidikan agama Kristen berdasarkan Amsal 29 ayat 17 terhadap perubahan karakter peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan Kristen 1 Surakarta. Nama Helenda Tua, sarjana pendidikan. Judul skripsi, peran guru pendidikan agama Kristen dalam pelaksanaan kurikulum merdeka terhadap kompetensi afektif peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta. Nama Martinus, sarjana pendidikan. Judul skripsi, pengaruh metode diskusi oleh guru pendidikan agama Kristen berdasarkan teladan Yesus terhadap keterampilan pelayanan siswa di Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Surakarta. Nama Moria Armando Christian Calan, sarjana pendidikan. Judul skripsi, peranan musik dalam pujian penyembahan berdasarkan kitab Mazmur dan aplikasinya bagi ibadah di Gereja Kristen Alkitab Indonesia Pasundan. Nama Nehemia Bima Fernando, sarjana pendidikan. Judul skripsi, kajian pelayanan holistik berdasarkan Injil Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dan aplikasinya
bagi anak panti asuhan Prokeska Suluh Kasih di Marga Urip, Kediri, Jawa Timur. Nama Narmin Salele Ubaja, Sarjana Pendidikan. Judul skripsi, pengaruh pendidikan karakter terhadap pembentukan kepribadian peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Surakarta. Nama Ricardo Marong, Sarjana Pendidikan. Judul skripsi, studi Alkitab dalam Galatia 5 ayat 1. Kristus telah memerdekakan dan aplikasinya bagi pergaulan remaja di Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Solo Utara. Nama Ojak Mauli Huta Barat, Sarjana Pendidikan. Judul skripsi, pengaruh pemahaman pengharapan berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 10 terhadap motivasi dalam mengatasi tekanan hidup di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Maranatha Salatiga. Nama Pipit Widayanti, Sarjana Pendidikan. Judul skripsi, pengaruh pemahaman konsep hari Sabat terhadap pertumbuhan iman jemaat Gereja Injili di Tanah Jawa Payak, Kabupaten Pati. Nama Puji Lestari, Sarjana Pendidikan. Judul skripsi, implementasi penginjilan berdasarkan Matius 28 ayat 16 sampai 20 dalam pertumbuhan jemaat di GCKI Korin Evata, Sidoarjo, Boyolali, Jawa Tengah. Nama Cici Keki Matondang, Sarjana Pendidikan. Judul skripsi, fenomenologi tentang penggunaan gadget dan aplikasinya bagi pertumbuhan iman anak sekolah minggu Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Bukit Hermon, Surabaya, in absentia. Program studi Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen, dipersilahkan duduk. Program studi Magister Pendidikan Agama Kristen, dipersilahkan berdiri. Deborah MPD, judul tesis, peranan gembala sidang dan guru pendidikan agama Kristen dalam penginjilan berdasarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 16 terhadap pertumbuhan warga jemaat Gereja Alkitab Anugerah di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Nama Yulia Ningsih MPD. Judul tesis, pengaruh pengajaran guru sekolah minggu dan pola asuh orang tua berdasarkan Markus 9 ayat 42 terhadap pertumbuhan karakter Kristen anak sekolah minggu di Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Sekota Surakarta. Nama Krishna Mikayani Borubarasa. Judul tesis, pengaruh pengajaran pendidikan agama Kristen dan spiritualitas guru agama Kristen berdasarkan Titus 2 ayat 6 sampai 8 terhadap pertumbuhan karakter Kristiani siswa
di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wamena. Nama Tri Andayani MPD, judul tesis pengaruh komitmen beribadah dan teladan hidup menurut Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15 terhadap pertumbuhan iman murid di Sekolah Menengah Atas Kristen 1 PK Palembang. Nama Kristiani Yanti Kana MPD. Judul tesis pengaruh kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Kristen dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila terhadap pembentukan karakter siswa Kristen di Sekolah Menengah Atas di Surabaya. Nama Sugito MPD. Judul tesis pengaruh kepemimpinan dan manajemen kepala asrama berdasarkan Kitab Keluaran terhadap pembentukan karakter mahasiswa strata 1 di Sekolah Tinggi Teologi se-Kabupaten Karanganyar. Nama Jeffrey Octavianus Desi MPD. Judul tesis pengaruh gembala jemaat dalam mengajar dan memotivasi untuk melayani berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 terhadap panggilan pelayanan pemuda di Gereja Kristen Alkitab Indonesia se-Jawa Tengah. Nama Yufri Yermindun MPD. Judul tesis pengaruh strategi dan media pembelajaran berdasarkan Injil Lukas terhadap prestasi belajar mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, Yogyakarta. Nama Kevin William Albert MPD. Judul tesis pengaruh keteladanan pendidik Kristen dan panggilannya berdasarkan Keluaran 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 17 terhadap pembentukan karakter pemuda Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Jawa Tengah. Nama Rinto Juneti Agustan Medboki MPD. Judul tesis pengaruh keteladanan dan strategi pembelajaran Yesus menurut Lukas 10 ayat 25 sampai 37 terhadap sikap belajar mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi di Surabaya. Nama Hotlan Marpaung. Oke, sudah selesai. Program Magister Pendidikan Agama Kristen dipersilahkan duduk kembali. Program Studi Magister Teologi dipersilahkan berdiri. Nama Hotlan Marpaung MTH. Judul tesis pengaruh pemahaman manajemen komplek gereja berdasarkan Matius 18 ayat 15 sampai 20 dan penerapan anggaran dasar anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta Pusat Surabaya terhadap pastoral care hamba Tuhan di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan. Nama Yermia MTH. Judul tesis studi eksplanatori dan konfirmatori Gembala yang berprofesi ganda berdasarkan Matius 6 ayat 24 di kalangan pelayan Tuhan Gereja Pentakosta Daerah Jakarta. Nama Raden Hastara Endi Prasetyo MTH. Judul tesis pengaruh pengajaran pemuridan berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan pastoral konseling terhadap pertumbuhan warga jemaat
gereja-gereja Indonesia di Seoul dan Daegu, Korea Selatan. Nama Bambang Eko Mulyo MTH. Judul tesis: Implementasi pemahaman pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15 bagi orang percaya di kalangan komunitas relawan ekoenzim. Nama Stefanus Alexander MTH. Judul tesis: Hubungan fenomena akhlakles pada generasi Z dan keadaan manusia di akhir zaman berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 2-4 dengan perilaku sosial remaja Kristen di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Jemaat Sawahan. Nama Richard Soleman MTH. Judul tesis: Pengaruh penggembalaan dan pengajaran berdasarkan Yohanes 10 ayat 1-18 terhadap kemampuan pemulihan diri bagi warga jemaat Gereja Kristen Indonesia Darmo Satelit Surabaya. Nama Iren Irawan Listio MTH. Judul tesis: Studi eksposisi makna meminta, mencari dan mengetuk bagi kehidupan doa berdasarkan Matius 7 ayat 7-11 dan aplikasinya bagi warga jemaat di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Allah itu kasih. Nama Lim Evi Erawati MTH. Judul tesis: Pengaruh pembinaan iman dan pendampingan pastoral berdasarkan Kolose 2 ayat 6-11 terhadap pengharapan hidup jemaat lansia usia di Gereja Allah Baik, Jemaat Pemulihan Imamat Rajani Surabaya dan Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Nama Yestri Pritasari MTH. Judul tesis: Studi eksposisi makna kasih karunia menurut surat 1 Petrus 2 ayat 18-25 dan aplikasinya bagi pelayan Tuhan di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Jemaat Sawahan. Nama Margareta Sonya Florentina Setiawan MTH. Judul tesis: Efektivitas pelayanan konseling pranikah dalam pengajaran hubungan suami istri berdasarkan Efesus 5 ayat 22-33 bagi jemaat di Gereja Betani Pasar Legi Solo. Nama Etni Grace Andi Yusuf MTH. Judul tesis: Analisa biblikal tentang doktrin pengangkatan gereja berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dan aplikasinya bagi Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Solo Raya. Nama Harjani Marjam MTH. Judul tesis: Pengaruh pendidikan Kristen dan pendampingan pastoral hamba Tuhan menurut Galatia 6 ayat 1-10 terhadap penghiburan jemaat akibat kehilangan orang terdekat di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Sawahan, Surabaya. Nama Rosalia Amaya MTH. Judul tesis: Studi kasus kehamilan dini pada remaja Kristen di rumah singgah Griya Welas AC
Semarang. Untuk program Magister Teologi dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kami undang Dr. Nathan Sunarno untuk membacakan program Doktor Teologi. Dan kepada hambanya, Profesor Suharno dan Dr. Oda serta Dr. Suhadi untuk menempatkan diri. Wisudawan program studi Doktor Teologi dipersilahkan berdiri. Mohon dengan hormat para dosen dan para tamu undangan yang bergelar doktor dimohon juga untuk berdiri. Sekali lagi kami mohon dengan hormat para tamu undangan yang bergelar doktor untuk kita menghormati. Ya, terima kasih. Nama Dr. Meselina Diana. Judul disertasi Studi Eksplanatori Konfirmatori Karakteristik Kepemimpinan Kristen berdasarkan Kitab Titus di kalangan pemimpin Gereja Kristen Bersinar se-Indonesia. Nama Dr. Megawati Zainal. Judul disertasi Kajian Teologis Misiologis tentang kesenjangan iman dan perbuatan orang asli Papua dan aplikasinya bagi warga Gereja Kristen Injili Manowari. Nama Dr. Sri Tuminah. Judul disertasi Implementasi Strategi Pembelajaran Yesus yang memperhatikan perkembangan emosi berdasarkan Injil Matius di kalangan pelayan Tuhan Gereja Jemaat Kristus Indonesia, wilayah Jawa Tengah.
Nama Dr. Kondang Sri Tata Negara. Judul disertasi Studi Eksplanatori Konfirmatori tentang kewajiban suami istri dalam keluarga menurut kitab 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 bagi warga jemaat gereja Jemaat Kristus Indonesia wilayah Gunung Merbabu. Nama Dr. Lindin Anderson. Judul disertasi Studi Eksplanatori Konfirmatori Konsep Sukacita menurut Teologi Paulus dan aplikasinya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Salatiga. Nama Dr. Tresno Kurniadi. Judul disertasi Implementasi kompetensi guru berdasarkan Injil Sinoptik bagi guru pendidikan agama Kristen di Provinsi Bengkulu. Nama Dr. Ipin Alang. Judul disertasi Implementasi Karunia Rohani menurut Roma 12 ayat 6 sampai 8 bagi Majelis Jemaat Gereja Persekutuan Kristen. Nama Dr. Thomas Bejo Utomo. Judul disertasi Studi Eksplanatori Konfirmatori Parousia Yesus Kristus berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 bagi warga jemaat Gereja Betel Injil Sepenuh di wilayah Surabaya.
Nama Dr. Eko Widiarto. Judul disertasi Implementasi Moderasi Beragama menurut Rasul Paulus di kalangan pendeta Gereja Sidang Jemaat Allah Provinsi Banten. Nama Dr. Yotam Teddy Kusnandar. Judul disertasi Studi Eksplanatori Konfirmatori Prinsip Pertumbuhan Gereja berdasarkan Kisah Para Rasul 1-2 di kalangan hamba Tuhan Gereja Bethel Injil Sepenuh se-Indonesia. Nama Dr. Stefanus. Judul disertasi Implementasi Doktrin tentang Kebangkitan berdasarkan 1 Korintus 15 di kalangan Badan Pengurus Gereja Kerapatan Gereja Baptis Indonesia se-Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Wisudawan program Dr. Sri Dr. Teologi dipersilakan duduk. Para dosen dan tamu undangan bergelar doktor dipersilakan duduk. Terima kasih.